Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya, biar lebih semangat, biar tidak ngantuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wabil khusus para asatid, para orang tua, tokoh masyarakat, segenap pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin yang kita cintai ini, serta saudara-saudaraku, Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh dan majelis taklim, yang insya Allah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Ibu-ibu di bawah sehat? Alhamdulillah. Jauh pulau dari Malaka. Ya, cakep ya. Ini pantun nih, pantun pembuka. Ulangi ya. Jauh pulau dari Malaka, pergi haji ke kota Mekah. Dengan bismillah pengajian dibuka, moga semuanya mendapatkan berkah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita sholat subuh berjamaah, semoga Allah terima sholat kita dan ibadah-ibadah kita yang lainnya. Kita sebelum kembali ke rumah kita masih bertahan di masjid, maka kita luruskan niat kita. Pertama, kita niatkan i'tikaf di masjid. Yang kedua, kita niatkan bersilaturahim. Kata Nabi, man ahabba ayyubu sotalahu fi rizkihi, barang siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan mau diakhirkan ajal kematiannya, alias dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimahu, hendaklah dia senantiasa bersilaturahim. Dan silaturahim yang terbaik adalah silaturahim di rumah Allah, di masjid ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kita niatkan untuk talabul ilmi, untuk belajar, mencari ilmu. Sekecil apapun dan sesederhana apapun ilmu yang kita dapatkan. Karena Nabi SAW bersabda, man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar,
yang pergi untuk mencari ilmu, untuk belajar, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah hatta yarji, sampai pulang. Dan seperti biasa, walaupun Bapak Ibu sudah selalu amalkan, tetapi tidak apa-apa kita saling mengingatkan. Maka saya ingatkan kembali, sebelum kita keluar dari masjid, kita sholat sunnah isyraq atau syuruk yang nilai pahalanya, ganjarannya seperti haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian saya hormati. Selanjutnya kita kembali kepada pelajaran kita, masih pengkajian dan pembahasan kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi, yang secara khusus membahas persoalan-persoalan kematian dan pasca kematian. Di kesempatan ini insya Allah kita akan membahas satu bab, yaitu bab fi dzikri umurin tunajji min adzabil qabri. Bab yang membahas tentang hal-hal yang bisa menyelamatkan dari azab kubur dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi tema kita di kesempatan ini hal-hal yang bisa menyelamatkan dari azab kubur atau fitnah kubur. Di sini disebutkan kurang lebih 13. Mau tahu apa saja 13 itu, jemaah sekalian? Mau tahu? Insyaallah. Mau tahu banget apa biasa aja? Baik. Maka di sini dikatakan yang pertama, faminha ar-ribatu fi sabilillahi azza wa jalla. Ar-ribat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan ar-ribat? Ar-ribat itu adalah selalu bersiap siaga berjihad di jalan Allah. Tentu dalam segala aspek jihad. Jadi selalu siap siaga. Itu yang dimaksud dengan ribat. Jadi selalu mempersiapkan diri kita untuk melakukan hal-hal yang terbaik kalau dibutuhkan. Kalau kita dibutuhkan perang, kita siap perang. Itu yang dimaksud dengan ribat. Rawa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ribatu yaumin wa lailatin. Ribat dalam satu hari, satu malam. Artinya 24 jam. Khairun, lebih baik, min siyami syahrin wa qiyamihi, daripada puasa dan tarawih satu bulan. Jadi ribat, keutamaan ribat satu hari satu malam lebih baik daripada puasa dan salat tarawih selama satu bulan di bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Muslim. Itu keutamaan daripada ar-ribat. Yang kedua jemaah sekalian, wa minha qira'atu surati tabarakalladzi biyadihil mulk kulla lailatin. Hal yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yaitu rutin membaca surat Tabarakalladzi biyadihil mulk, atau surat apa namanya? Surat Al-Mulk.
30 ayat. Surat Al-Mulk, kulla lailatin, dibacanya, sunnahnya dibaca setiap malam. Jadi biasanya sebelum tidur. Insya Allah 30 ayat ini membutuhkan waktu paling 5 menit, 10 menit. Ya, ini bisa langsung kita amalkan ya. Tapi saya yakin jamaah al-muhajirin, wah ini mah udah di luar kepala semuanya. Alhamdulillah. Kita cuma saling mengingatkan saja. Jadi sebelum tidur, buka dan baca surat Tabarak atau surat Al-Mulk. Dalam hadis baginda Rasulullah SAW, riwayat An-Nasa'i, Nabi SAW bersabda, man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk, barang siapa yang membaca tabarakalladzi biyadihil mulk atau surat Al-Mulk, kulla lailatin, setiap malam, mana'ahu Allah biha min adzabil qabri, Allah Subhanahu wa taala akan mencegah dia, menghindarkan dia dengan surat itu dari azab kubur. Luar biasa nih keutamaan surat Al-Mulk. Hadis riwayat An-Nasa'i. Kemudian ada lagi hadis riwayat At-Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, suratu Tabarak, surat Tabarak atau Al-Mulk, hiyal mani'atu min adzabil qabri, dia adalah yang mencegah, yang menghalangi dari azab kubur. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Jadi yang sudah mengamalkan, maka insya Allah dengan pelajaran ini kita dengarkan hadis Nabi bisa lebih tergugah lagi untuk lebih bersemangat. Bagi yang belum, tentu ini adalah sebuah ilmu yang sangat bermanfaat dan ilmu untuk diamalkan. Insya Allah. Selanjutnya jemaah sekalian, wa minha, yang ketiga, qira'atul qul huwallahu ahad fi maradil maut. Membaca qul huwallahu ahad, surat apa namanya? Surat Al-Ikhlas. Fi maradil maut, ketika sakit yang membawa kepada kematian. Jadi orang yang sakit keras, yang sakit yang kira-kira sudah menjurus-jurus kepada kematiannya dan dia masih sadar, maka kita anjurkan untuk membaca Al-Ikhlas. Ini surat Al-Ikhlas, tapi satu kata pun kata ikhlas tidak ada di dalamnya. Biasanya setiap surat, nama surat itu ada nama itu di dalam surat itu. Tapi surat Al-Ikhlas itu tidak ada kata ikhlas. Karena itu keikhlasan tidak perlu kita ucapkan. Ketika kita mengatakan saya ikhlas, maka hilanglah keikhlasan itu. Ya itu jadi kenapa? Karena memang surat Al-Ikhlas ini bobotnya luar biasa. Ta'dilu thulutsal Quran, kata Nabi di hadis lain, itu sebanding, selevel dengan sepertiga Al-Quran. Sepertiga Al-Quran. Jadi kalau kita membaca 3 kali sama dengan membaca 1 Quran. Makanya karena luar biasanya Al-Ikhlas ini, sampai ada sahabat setiap kali imam memimpin sholat, maka setiap kali setelah baca Al-Fatihah, ya, Al-Fatihah selesai dan akan membaca surat, ya, surat setelah Al-Fatihah, selalu didahului dengan Al-Ikhlas dulu. Tadi masih ingat Bapak Ibu apa yang saya baca di rakaat pertama? Ya, innalladzina qalu rabbunallah dan seterusnya ya. Nah, sebelum saya baca itu, saya baca dulu Al-Ikhlas, baru innalladzina qalu. Kemudian di rakaat kedua
Sebelum saya baca Wadduha, saya baca dulu Al-Ikhlas. Itu ada sahabat yang pernah mengamalkan itu setiap salat. Lalu ada sahabat lain yang mengadu kepada Nabi, karena Nabi tidak pernah ajarkan, Nabi tidak pernah amalkan. Bagaimana itu ya Rasulullah? Nah, pelajarannya jamaah sekalian, Nabi itu kalau melihat sesuatu yang tidak biasa, Nabi cek dulu. Jadi Nabi tidak langsung mengatakan dia melakukan bid'ah. Ya, inilah bedanya Nabi dengan sebagian orang-orang sekarang. Orang-orang sekarang asal beda bid'ah, langsung memvonis. Nabi nyari tahu dulu mana orangnya, panggil dia. Lalu dipanggil, ditanya kenapa, betul nggak? Nah, pertama Nabi cek dulu, betul nggak kamu melakukan seperti ini, seperti yang diceritakan orang-orang. Betul ya Rasulullah. Nah, kenapa? Apa motivasinya? Kata sahabat itu, ya Rasulullah, saya cinta sama surah Al-Ikhlas. Lalu apa kata Nabi? Inna hubbaka iyyaha adkhalakal jannah. Inna hubbaka iyyaha adkhalakal jannah. Sesungguhnya cintamu kepada surat Al-Ikhlas insyaallah akan memasukkan kamu ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Intinya bukan menyesatkan jamaah sekalian. Apalagi amalan-amalan ibadah seperti ini. Payung hukumnya sudah jelas, kita disuruh baca Al-Qur'an. Jadi mau baca Al-Ikhlas, mau baca surat apapun enggak apa-apa, bagus. Karena sudah ada perintahnya. Iqra'ul Qur'an. Begitu juga zikir, uzkurullaha dzikran katsira. Ya, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas pada saat sakit yang membawanya kepada kematian, niscaya mayatnya tidak akan membusuk di dalam kuburnya. Masya Allah. Dia salah satu riwayat. Ya. Makanya sahabat itu dia sangat doyan, ya kata orang Jakarta, sangat cinta kepada Al-Ikhlas, sehingga dia sering mengulang-ulang. Mudah-mudahan kita bisa juga sering membaca surat Al-Ikhlas. Ada yang bilang, Ustadz, kalau ini memang favorit saya katanya. Ya. Alhamdulillah. Jamaah sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keberapa jamaah sekalian? Yang keempat, wa minha man mata bi batnihi. Siapa yang mati disebabkan oleh penyakit di dalam perutnya, sakit perut. Jadi ini keutamaannya orang yang sakit perut, tapi kita jangan minta diberi sakit perut. Ya, tapi kalau ditakdirkan oleh Allah meninggal karena sakit perut, sakit yang berkaitan dengan penyakit-penyakit dalam perut, maka ini termasuk mati syahid. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man qatalahu batnuhu", barang siapa yang dibunuh oleh perutnya, maksudnya meninggal karena penyakit perut, lam yu'adzab fi qabrihi, tidak akan disiksa di dalam kuburnya. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan An-Nasa'i. Masya Allah. Jadi sakit, pokoknya sakit-sakit yang berkaitan dengan perut. Apa saja di antaranya itu sakit? Lambung, ya kan? Apa lagi? Ya, usus, ya. Pokoknya yang di perut lah gitu ya. Dan penyakit itu memang kebanyakan dari perut. Bahkan sumber penyakit itu perut. Makanya orang yang bisa memanage perutnya akan lebih sehat. Mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian,
Selanjutnya yang kelima, wa minha al-mautu yaumal jum'ati aw lailatiha. Mati atau meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata ma min muslimin, tidak ada dari seorang muslim, tentu juga muslimah ya, jangan sampai ibu-ibu protes kok muslim melulu. Jadi dalam bahasa Arab itu kalau muslim disebutkan sendiri otomatis mewakili muslimah. Tidak ada seorang muslim atau muslimah, biar ibu-ibu tidak protes, yamutu, meninggal, yaumal jum'ati, pada hari Jumat, aw lailatil jum'ati, atau malam Jumat, illa, kecuali waqahu Allahu, Allah subhanahu wa ta'ala akan melindunginya fitnatal qabri, dari fitnah kubur, maksudnya siksa kubur. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 1074 dan Imam Ahmad. Ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keenam, wa minha al-mautu fi ma'rakatil kuffar. Meninggal di dalam peperangan melawan orang-orang kafir. Jadi ini jihad qital. Jadi jihad itu tidak selalu maknanya qital, tapi kalau qital pasti perang. Tapi kalau jihad lebih umum. Dan jihad paling tinggi adalah jihad bil qital, karena mempertaruhkan nyawa. Rasulullah SAW bersabda, kullu mu'minin, setiap mukmin, yuftanu fi qabrihi, ditanya atau diinterogasi di kuburnya, ya, dan bisa berakibat pada siksaan, illa syahid, kecuali orang yang mati syahid. Masya Allah. Dan kalau kita berbicara orang mati syahid ini, sekarang tertuju ke pikiran kita, ingatan kita kepada saudara-saudara kita sekarang di Palestina. Makanya ulama dunia Islam itu selalu menganjurkan kita, paling tidak di sholat subuh, untuk kunut nazilah. Ya, karena luar biasa. Setiap hari ya puluhan orang, ratusan orang dibantai. Jadi di sana itu bukan perang, Pak. Itu genosida, pembantaian. Ya. Dan kita, dunia seakan-akan menonton. Jadi apa yang didengung-dengungkan dengan HAM itu sudah tidak ada HAM. Yang kata Amerika HAM itu tidak, bohong. Toleransi bohong. Ya, HAM bohong. Ya, karena ini sudah terbukti bahwa mereka ternyata tidak mampu untuk melaksanakan apa yang mereka jargonkan selama ini. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis lain riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lisyahidi, orang yang mati syahid, indallahi, di sisi Allah Subhanahu wa taala, sittu khisalin, mendapatkan 6 hal. Fadzakara minha, lalu Nabi menyebutkan di antaranya, wa yujaru min adzabil qabri, orang yang mati syahid akan dihindarkan dari azab kubur. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kemudian wa ulhiqa bisyahidi, disetarakan, yang disejajarkan, disetarakan dengan orang yang mati syahid, fil ajri wa thawabi, dalam pahala dan ganjaran. Siapa? Nah, berarti kita masuk di yang ketujuh ya.
Jadi yang disetarakan oleh Nabi SAW dalam pahala dan ganjaran dengan orang mati syahid di medan perang. Nomor 7 adalah al-mat'un. Al-mat'un, orang yang meninggal, ia mati karena penyakit taun. Penyakit taun, penyakit yang mewabah. Kira-kira kalau yang kita kemarin 2019, 2021 ya, itu apa? COVID. Itu bisa dikategorikan itu taun. Ya, walaupun terlepas dari apakah itu rekayasa atau tidak. Dan kadang-kadang Bapak Ibu jemaah sekalian, kalau kita ingat ya, masa-masa COVID ada rasa-rasa ngerinya, ada juga rasa-rasa kita lucunya. Iya kan? Begitu menegangkan, menakutkan. Ya, megang sesuatu langsung disemprot. Megang gagang mobil aja langsung disemprot. Tidak berani keluar rumah. Jalan-jalan di portal. Mencekam sekali. Orang-orang gak kerja, pada nganggur. Teman-teman saya yang biasanya naik sepeda goes pada hari Ahad di salah satu jemaah komunitas saya. Kemudian setelah COVID, ayo goes. Ustaz, sepedanya udah dijual waktu COVID. Nggak punya duit, jual kulkas, jual TV. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ya, jadi ada rasa-rasa ngerinya. Bahkan sholat pun dikasih jarak ya. Jadi virusnya juga ini tertib sekali gitu. Ya, tapi kalau kita ingat itu ada rasa-rasa penyesalannya, ada rasa-rasa lucunya. Ya, itulah takdir yang kita lewati. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan dosa-dosa kita, manakala ada dosa kita, bagaimana cara kita menyikapi COVID, karena itu bagian dari ijtihad para ulama kita. Insya Allah. Jadi yang ketujuh, orang yang meninggal karena penyakit at-ta'un, penyakit yang mewabah. Yang berikutnya yang ke-8. Walaupun juga disebutkan tadi di nomor 4 ya. Jadi saya tidak kasih nomor. Wal mabtul, orang yang mati karena penyakit perut. Jadi ini menegaskan saja. Jadi nomornya nomor 4. Kemudian yang ke-9, yang ke-8, wal ghariq, orang yang mati tenggelam. Jadi orang yang mati tenggelam itu insya Allah mendapatkan pahala mati syahid. Tenggelam di air maksudnya, bukan tenggelam dalam hutang atau tenggelam dalam hura-hura, tapi tenggelam yang sesungguhnya ya, tenggelam di laut atau di sungai atau di kolam renang ya. Kemudian yang ke-9 yang juga mendapatkan pahala dan ganjaran orang yang mati syahid adalah wasahibul hadam, orang yang mati karena tertimpa, apakah itu pohon atau karena reruntuhan. Misalnya ada gempa bumi ya, kemudian ada orang tertimpa pohon atau gedung, kemudian dia mati, maka insya Allah dia mati syahid. Di Jakarta sendiri di musim hujan itu sering ada pohon tumbang. Nah, kalau orang yang tertimpa pohon tumbang kemudian dia mati, maka insya Allah dia termasuk mati syahid. Makanya pentingnya ini jamaah sekalian, kalau kita keluar rumah selalu berniat baik, karena kita tidak pernah tahu di mana ajal kita akan kita berjumpa ya, dan apa penyebab kematian kita, semuanya misterius. Kita pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keberapa jemaah sekalian? Halo? Masih ikut?
Yang keberapa, Bapak Ibu? Yang ke-10. Ya. Yang ke-10 yang mendapatkan pahala dan ganjaran orang yang mati syahid adalah wadzatul junubi atau wadzatul jambi. Di sini saya cari di kamus, itu dikatakan penyakit pleuritis. Nah, pleuritis itu saya buka di kamus kedokteran, itu diantara maknanya adalah penyakit radang selaput dada. Jadi dada kita itu ya ada apa namanya, ini dokter yang lebih pantas bicara ini, tapi kurang lebih seperti itu, adalah radang selaput dada. Jadi penyakit-penyakit nyeri ini sebetulnya penyakit paru-paru. Nah, yang membuat kalau terserang itu dada kita nyeri. Kurang lebih seperti itulah. Detailnya ini kan urusan dokter, bukan urusan ustadz. Nah, kira-kira itu kata pleuritis itu. Nah, jadi kalau ada orang yang mati karena ya nyeri di dadanya atau sakit paru-paru, maka insya Allah dia mendapatkan pahala dan ganjaran orang yang mati syahid. Jadi dalam Islam luar biasa. Inilah di antara kelebihan umat baginda Rasulullah SAW. Jadi Nabi kita itu sayang sama umatnya, ingin memasukkan ke dalam surga. Jadi bukan ingin memasukkan ke dalam neraka. Ini ada orang sekarang dikit-dikit ponis umat Nabi masuk neraka, sesat. Nabi itu ajarannya menyayangi umatnya, pengen masuk surga umatnya, pengen menyelamatkan umatnya, bukan ingin memponis umatnya. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-11 yang mendapatkan pahala dan ganjaran orang yang mati syahid adalah wattalqu, orang yang mati karena cerai. Nah, ini gimana nih? Orang yang meninggal gara-gara perceraian. Jadi jemaah sekalian, mungkin di kita tidak terlalu menjadi masalah juga sih sebetulnya. Tapi saya baru memahami ini ketika saya kebetulan qadarullah pernah tinggal di Madinah kurang lebih hampir 5 tahun waktu kuliah di Madinah. Nah, di sana saya tahu bahwa ketika kita selesai sholat berjamaah di masjid, apakah sholat zuhur, asar, yang siang ya, kalau malam kadang-kadang, tapi yang banyak siang, itu di pojok masjid ada perempuan dengan anaknya duduk, kemudian menggelar kain, ya, menggelar kain. Lalu orang-orang yang datang setelah mau keluar masjid itu pada naruh uang real gitu. Lalu saya penasaran, saya nanya, sebelum saya tahu ya, saya nanya kepada teman dan warga di situ, itu apa itu, pengemis atau apa? Itu katanya perempuan yang ditinggal oleh suaminya, yang meninggal suaminya gitu. Dan ketika di sana, apalagi zaman itu, dulu saya di Madinah itu tahun 91 sampai 95. Jadi orang-orang di sana itu betul-betul suami menjadi tulang punggung dalam hidup itu. Jadi perempuan tidak kerja, full di rumah. Full di rumah. Sekarang sudah mulai ya, sudah mulai wanita bisa kerja. Dulu nggak bisa. Jadi di pasar kita nggak pernah ketemu perempuan. Semua laki-laki. Nah, ketika tulang punggung ini meninggal dunia, apalagi mendadak, ambruk keluarga. Maka untuk sebagai emergensi, istri-istri yang janda-janda baru itu dibolehkan. Biasanya dilarang, kalau pengemis nggak boleh. Dibolehkan untuk meminta pertolongan. Dan jamaah sudah tahu. Jadi uruf di masyarakat ini berarti wanita atau seorang yang sangat membutuhkan. Jadi orang-orang pada urunan memberikan bantuan emergensi kepada mereka. Karena mungkin ada hutang atau biaya kehidupan anak-anaknya dan seterusnya. Jemaah sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang mungkin karena menderita, karena stres ditinggal suaminya, lalu
ujungnya meninggal dunia, ya, maka insya Allah dia masuk orang yang mendapatkan pahala dan ganjaran orang yang mati syahid. Insya Allah. Nah, kemudian jemaah sekalian, yang ke-12. Yang ke-12, orang yang mendapatkan pahala dan ganjaran orang yang mati syahid adalah wal hariku, orang yang mati karena terbakar, bukan dibakar ya. Kadang-kadang kalau kita ngelihat ada begal atau pencuri motor ya, ditangkap oleh massa kemudian dibakar, kadang-kadang kasihan juga yang lihat. Tapi kalau kita ingat perbuatannya memang pantas, kadang-kadang gitu kan, ketika dia membegal orang, ketika dia bahkan membunuh orang, tapi ketika dihakimi, dihukumi rame-rame, kadang-kadang nggak tega juga ya. Jadi orang yang mati terbakar. Nah, ini contohnya misalnya ada kebakaran. Sering kita dengar ya, ada rumah kebakaran, kemudian ada orang yang tidak sempat keluar, meninggalkan rumahnya yang terbakar, lalu terjebak, lalu meninggal, terbakar, insya Allah mati syahid. Ya. Kemudian jemaah sekalian, yang ke-13, yang mendapatkan pahala dan ganjaran orang yang mati syahid adalah waman kutila duna malihi, orang yang meninggal karena membela hartanya. Ada rampok, ada pencuri datang ingin mencuri harta kita, lalu kita melawan, kita kalah, kita sampai mati, insya Allah mati syahid. Auduna damihi, atau orang yang mati karena membela nyawanya, membela darahnya, maka dia mati syahid. Auduna harimihi, atau membela istrinya, harimnya. Ada orang, na'udzubillah, summa na'udzubillah, ingin mengganggu keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, lalu kita melawan dan kita kalah, maka insya Allah kalau kita mati, insya Allah kita mati syahid. Kata Nabi SAW, man mata duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang mati karena membela hartanya, maka dia mati syahid. Wa man mata duna ahlihi fahuwa syahid. Barang siapa yang mati membela keluarganya, maka dia mati syahid, dan seterusnya. Kemudian jemaah sekalian, dalam sebuah hadis riwayat An-Nasa'i, ini sudah akhir materi insyaallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asy-syahadatu sab'un. Jadi cuma menegaskan tadi yang kita sudah bahas. Mati syahid itu ada 7. 7 tentu dalam konteks hadis ini ya. Makanya kalau kita baca satu hadis harus dikaitkan dengan hadis lain. Jadi yang ini 7 kan? Nah, itu berarti metodologi ulama dulu itu dikaitkan dengan hadis-hadis yang serupa dengan itu. Nah, di hadis ini kata Nabi, mati syahid ada 7. Siwal qatli fi sabilillah, selain atau di luar orang yang mati di medan perang. Yang pertama al-mat'un syahidun, kata Nabi, orang yang meninggal karena taun mati syahid. Yang kedua, wal mabtulu syahid, orang yang meninggal karena sakit di perutnya, syahid, mati syahid. Yang ketiga, wal ghariqu syahid, orang yang meninggal karena tenggelam, mati syahid. Yang keempat, wasahibul hadmi syahid, orang yang meninggal karena tertimpa reruntuhan, mati syahid. Yang kelima, wasahibu dzatil jambi, orang yang meninggal karena sakit apa tadi? Pleuritis ya, radang rongga dada atau paru-paru, maka dia mati syahid. Kemudian yang kelima, wasahibul harqi syahid, orang yang meninggal karena terbakar mati syahid. Dan yang keenam, yang ketujuh ya, yang keenam, wal mar'atu tamutu bi jam'in syahidah,
perempuan yang meninggal karena hamil dan melahirkan. Ya, insya Allah mati syahid. Jadi tentu yang menghamili penyebab kesyahidan. Ya. Tapi apakah yang menghamili dapat pahala mati syahid? Tidak disebutkan di sini. Yang hamilnya yang dapat ganjaran mati syahid. Ya? Belum. Satu lagi, tunggu Pak ya. Nah, terakhir. Mudah-mudahan yang banyak bertanya juga mati syahid ya. Nah, terakhir nih. Wahb Az-Zuhaili dalam kitabnya Fiqhul Islam wa Adillatuhu, beliau mengatakan syahidun fi hukmil akhirat. Jadi ada namanya syahid akhirat. Beliau disebutkan di sini. Kal maqtuli zulman, orang yang dibunuh karena kezaliman, min ghairi qitalin. Jadi orang-orang yang dibunuh, apakah itu diracun atau ditembak atau dibegal kemudian mati tanpa ada kesalahan, maka dia mati syahid. Kemudian wal mabtulu idza mata bil batni, orang yang mati karena sakit di bagian perut. Wal mat'un idza mata bit ta'un, atau orang yang terkena penyakit taun, penyakit mewabah. Wal ghariqu idza mata bil gharq, orang yang tenggelam kalau mati karena tenggelam. Wal gharibu, nah ada lagi disebutkan nih, orang yang asing atau diasingkan idza mata bil gurbah. Jadi ada orang dibuang nih. Dulu kan ada istilah pengasingan nih. Ya, para pahlawan-pahlawan kita kan yang pejuang-pejuang itu ada yang tidak dibunuh. Ya, lalu diasingkan. Nah, di penjara atau diasingkan, lalu dia mati dalam penjara dan pengasingan, maka dia mati syahid insyaallah. Kemudian wa talibul ilmi idza mata ala talabihi, orang yang belajar mencari ilmu, apakah dia pergi ke di pesantren atau kemana, kemudian dia meninggal mati syahid. Atau orang di majelis taklim lalu meninggal, maka dia insyaallah mati syahid. Aw mata iskon, ada lagi meninggal karena rindu. Pernah dengar gak Bapak Ibu sekalian? Meninggal karena rindu, karena patah hati, karena cinta. Begitu mencintai, ya misalnya ada orang yang rindu sama orang tuanya, berpisah dengan orang tuanya, lalu dia bersedih, lalu dia menangis, lalu dia sampai meninggal, maka dia mati syahid. Atau orang tua rindu kepada anaknya. Kemudian yang berikutnya au bitolki, karena perceraian tadi. Kemudian au bidaril harbi, atau orang yang meninggal di daerah peperangan. Jadi bukan orang-orang ikut perang, tapi kebetulan dia berada di medan perang. Apa contohnya Bapak sekalian? Seperti di Palestina nih. Ini wartawan, orang-orang yang datang dengan bantuan kemanusiaan. Kemarin ada hari Jumat yang lalu, ada kawan saya, orang Arab. Saya dalam beberapa acara sering bersama beliau, namanya Dr. Mahmud. Dapat berita beliau mati syahid ya di di Gaza Utara. Ya, di Gaza Utara. Beliau memang orang asli di sana, di Gaza. Rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Nah, itu jemaah sekalian. Demikianlah 10, ya bukan 10 tadi, 13 ya. 13, kemudian ada tambahan-tambahan orang-orang yang insya Allah atau amalan-amalan yang menghindarkan dari azab kubur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita semua dari azab kubur, dan insya Allah di akhirat kelak kita semua jadi masukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin.